Haleluya, sekali lagi sahabat shalom. Haleluya, apa kabar? Iya, harus tetap luar biasa di hari-hari yang terakhir. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Tidak panjang lebar kebenaran firman Elohim. Hari ini saya berikan tema, ingatlah akan istri Lot. Ya, kalau nih sahabat yang lalu kita berbicara tentang Ruth. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang istri Lot. Ya, istri Lot. Ya, saudara mungkin sudah dengar tentang istri Lot itu siapa? Ya, istri Lot sebenarnya. Namanya nggak tahu. Pokoknya disebut istri Lot, saudara. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kembali kita tidak sedang membicarakan teori, ya, atau membicarakan filsafat, atau berbicara tentang dongeng-dongeng, ya. Setiap sahabat kita berbicara tentang kebenaran. Dan hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berbicara tentang perintah, ya, yang begitu singkat dari Yeshua kepada Lot dan keluarga, termasuk istrinya. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 32, Lukas 17 ayat 32, saya baca dulu. Lukas 17 ya, ayat 32 dikatakan demikian. Ingatlah akan istri Lot. Nanti saudara baca kembali di rumah perjalanan daripada Sodom dan Gomora. Itu intinya saudara, ya. Tapi saya menjelaskan hari ini saudara tentang kalimat pendek di mana Yeshua berkata, ingatlah istri Lot. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara dan saya berpikir, kenapa kita harus merenungkan tentang kisah daripada istri Lot? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita harus perhatikan bersama bahwa peringatan terhadap istri Lot itu adalah sebuah peringatan yang sangat serius, saudara. Terlebih kehidupan saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, ya. Yesus tidak pernah mengajak kita untuk mengingat para tokoh-tokoh besar, saudara. Ya, seperti Abraham, Musa dan lain sebagainya, saudara. Ya, sekalipun kita paham siapa mereka. Ya, mereka juga adalah tokoh-tokoh yang ada memang dalam kitab suci. Tetapi kan istri Lot ini bagian dari itu, saudara, yang kayaknya nggak perlu dibahas. Tapi penting untuk kita ketahui bersama, ya, untuk menjadi perenungan kita supaya kita memahami, ya, kenapa dikatakan harus mengingat akan istri Lot, saudara. Ya, haleluya. Seorang istri Lot adalah seorang perempuan biasa yang saya mau katakan gagal dalam ketaatan. Haleluya. Kalau sahabat yang kemarin kita berbicara tentang Ruth yang taat setia. Ya. Kalau hari ini saya akan bicara, ya, dengan perempuan yang adalah istri Lot. Dia adalah seorang perempuan yang gagal taat. Sekalipun saudara lihat perjalanannya ketika Tuhan memerintahkan untuk tinggalkan Sodom dan Gomora, Lot dan sekeluarga bersama dengan istrinya sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, tapi ketika dia keluar, di dalam hatinya belum sepenuhnya ikhlas. Ya. Makanya ketika ada perintah, ada larangan, jangan menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Justru yang ada istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Menjadi tiang garam, saudara. Ya, haleluya. Jadi kembali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, istri Lot dikatakan gagal taat. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena kembali lagi bahwa dia tidak melakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan dengan sepenuh hati.
Makanya saya ulang-ulang saudara, kalau mau taat jangan setengah-setengah. Amin. Kalau mau taat itu full heart, sepenuh hati. Saudara lihat nanti dalam perjalanan kisah ini, saudara akan lihat ketaatan yang setengah-setengah itu belum tentu selamat, saudara. Ya, saya pelajari justru saya semakin takut dalam arti ada begitu banyak orang yang mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, bahkan sudah menyembah Bapa Yahweh, tapi setengah-setengah. Dan ketika saya pelajari tentang istri Lot, ternyata orang yang setengah-setengah gagal, saudara. Ya, orang yang setengah-setengah itu gagal, saudara. Ya, haleluya. Sama seperti istri Lot. Karena perintahnya jelas, saudara, di dalam Kejadian 19 ayat 17 dikatakan, jangan menoleh ke belakang. Larilah, jangan berhenti dimanapun di lembah. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa. Ya, namun apa yang terjadi, saudara? Udah lari, udah keluar dari Sodom dan Gomora, udah dibilang jangan noleh ke belakang, kerampak, saudara. Ya, akhirnya dia menoleh ke belakang. Padahal inilah yang saya bilang, hanya ketaatan kecil saja membuat Anda gagal, saudara. Yang menurut saudara mungkin sepele, emang kenapa kalau cuma tengok ke belakang? Iya kan? Kadang-kadang hal sepele yang diperintahkan kita anggap biasa, justru itu yang membuat kita gagal, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, apalagi sudah mau menjelang kedatangan Bapa Yahweh, apalagi hari-hari yang terakhir ini ada hari-hari yang jahat. Ya, Anda tidak taat, yang merupakan Anda hal sepele, ngeri, saudara. Karena inilah yang terjadi oleh istri Lot, saudara. Ya, ini yang terjadi sama istri Lot. Dia menoleh ke belakang. Dan saya katakan tadi itu terlihat kecil, itu dianggap biasa. Tetapi sebenarnya dengan menolehnya istri Lot ke belakang, itu menentukan sikap hatinya. Jadi ketika saya berpikir kenapa dia menoleh ke belakang, dia memang keluar, tetapi hatinya belum lepas dengan Sodom dan Gomora, belum lepas dengan kenyamanan. Bagaimana dengan saudara? Ayo. Belum lepas, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Memang saudara nampaknya luar biasa. Ayo melangkah, ayo kita pangan mandiri kampung aman. Tapi hatimu belum lepas, ya, dari zona nyamanmu. Ya, engkau belum lepas dari dosa-dosamu. Bisa jadi seperti itu, saudara. Ya, haleluya. Ya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita melihat taat hanya bagian luarnya saja, saudara. Ya, tapi dari hari-hari berjalan akan terlihat, saudara. Ya, oleh hati kita sebenarnya yang belum sungguh-sungguh untuk taat, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Ya, istri Lot tubuhnya keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih melekat kepada kenyamanan. Hatinya masih melekat kepada harta dan kehidupan di kota. Ya, siapa yang gak enak tinggal di kota, saudara? Ya, haleluya. Saya pun kalau dibilang keinginan daging nak tinggal di kota, saudara. Tapi saya bersyukur Bapak Yahweh bawa di pedalaman. Ya, kalau saya sudah di kota mungkin saya pun sulit untuk meninggalkan kota. Haleluya. Ya, haleluya. Kembali lagi, saudara, istri Lot tidak sepenuhnya percaya, saudara. Ya, haleluya. Kenapa? Karena kalau dia sungguh percaya bahwa Bapak Yahweh akan menghancurkan Sodom, ia tidak akan menoleh ke belakang, saudara. Sekalipun sudah ada peringatan Bapak Yahweh akan menghancurkan Sodom dan Gomora lewat
Tapi dia nggak sungguh-sungguh percaya. Yang benar sih. Makanya dia mau lihat bagaimana si api menghancurkan Sodom. Ya, demikian pun kita hari-hari ini, saudara. Ya, disampaikan, ayo siap-siap pangan mandiri kampung aman. Hati-hati, saudara. Saudara pas lari jadi tiang galang, saya nggak tahu, saudara. Haleluya. Ya, saudara. Luar biasa ini, saudara. Ya, istri Lot tidak sepenuhnya percaya. Ya, coba saja dia taat, nggak usah toleh ke belakang. Udah dibilang jangan noleh ke belakang, dia menoleh karena dia kurang percaya. Ya, haleluya. Dia nggak percaya kalau Bapak Yahweh mau menghancurkan Sodom. Ya, haleluya. Saya mau sampaikan di sini, saudara, menoleh. Kata menoleh itu sama dengan ragu. Ya, menoleh itu sama dengan ragu. Berarti masih ada kerinduan untuk kembali ke zona nyaman. Ya, masih ada kerinduan untuk ngumpul-ngumpul. Karena nggak mau dipisahkan, kan? Iya, makanya banyak yang mundur karena apa? Ya karena ini, saudara, karena kenyamanan memang, saudara. Padahal kita tahu kebenaran kita akan dipisahkan kambing dan domba. Ya, haleluya. Tapi banyak orang tidak mau dipisahkan, saudara, hari-hari ini. Ya, mengerikan, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Maka dikatakan istri Lot tidak sepenuhnya taat, sedangkan Bapak Yahweh tidak menuntut ketaatan yang setengah-setengah. Bapak Yahweh tuntut saudara dan saya untuk taat sepenuhnya. Amin. Haleluya. Saya mau katakan istri Lot memang setengah taat, setengah tidak, saudara. Ya. Tapi saya mau sampaikan itu sama saja dengan tidak taat. Lebih baik gak usah taat sama sekali daripada setengah-setengah, betul gak? Makanya saya bilang perjuangan saudara kita yang sudah kenal nama Tuhan dengan benar, lalu Anda tidak taat terhadap Torah. Matius 7 ayat 23 katakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku pembuat kejahatan, saudara. Cobalah belajar untuk taat, amin. Haleluya. Ya, kalau mau dipikir, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, hanya dengan menoleh itu kan hanya hal yang biasa sebenarnya, saudara. Ya, tapi saya mau sampaikan inilah inti daripada kegagalan istri Lot, yaitu ketidaktaatan kecil yang berakibatkan fatal. Ya, makanya saudara taatlah. Jangan menganggap hal kecil itu biasa. Jangan menganggap hal kecil itu sepele lalu Anda mengabaikan. Aduh, ngeri, saudara, lihat istri Lot. Ya, nggak selamat, saudara. Ya, kalau mau dipikir istri Lot tidak melakukan dosa besar seperti orang-orang Sodom dan Gomora pada waktu itu. Mereka melakukan dosa seks bebas, saudara. Ya, nanti di bulan Juli, ya, hal yang sama yang akan dilakukan oleh orang-orang Israel dan sebagainya itu melakukan pesta LGBT di tempat yang sama, saudara. Ngeri kali, saudara. Mereka tidak belajar dari pengalaman, ya, di mana Bapak Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora dan mereka mau ulangi lagi. Ini memang ngeri di zaman akhir ini, saudara. Ya, nah kalau kita nggak taat sungguh-sungguh, ngeri, saudara. Yang saudara anggap biasa kok, kecil kok itu. Lihat, istri Lot gagal, saudara. Ya, padahal dia nggak melakukan dosa yang luar biasa, saudara. Ya, tapi karena hanya hal sepele dia
gagal saudara. Ya gagal. Makanya saya mau dengan tegas sampaikan kepada saudara. Ya, hari ini saya mau sampaikan, masih mau main-main dengan ketaatan? Ya, hati-hati saudara, jangan main-main dengan ketaatan. Ya, sayang perjuanganmu kalau Anda gagal nanti seperti istri Lot. Ya, saya sudah kasih tahu di zaman akhir ini saudara, berulang-ulang kali, jangan main-main. Jangan main-main. Kita sudah menyembah nama Tuhan yang benar. Kita sudah melakukan Torah. Jangan lagi kehidupan kita seperti yang masih menyembah ayunan saudara. Ya, masih nggak taat, setengah taat, masih main-main dengan dosa. Ya, saya berulang kali, hiduplah berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, karena tanpa kekudusan tidak mungkin melihat kerajaan Elohim. Lihat pun tidak bisa, apalagi masuk saudara. Ya, makanya dengan firman Elohim hari ini mengingatkan kita tentang istri Lot, jangan main-main soal ketaatan saudara. Kenapa? Karena kesalahan kecil berakibat fatal. Nanti saudara nggak akan rapture nanti saudara main-main. Ya, kehidupanmu tidak lebih dari kehidupan kita yang masih menyembah ayunan. Hati-hati, saudara hidup on off. Ya kan, tobat kumat. Nah, ya kan, jadi orang Kristen kapal selam, timbul tenggelam. Nah, jangan pernah bermimpi untuk rapture saudara. Itu kesalahan kecil. Iya kan? Nanti kan masih ada sahabat depan. Nanti dulu. Nanti. Kalau udah nggak rapture baru menyesal. Iya kan? Ya, saya hitung-hitungan pakai timeline. Ada saya sudah itu di Facebook. Ngeri sudah. Kalau dihitung dari angka kematian Adam 4.000 tahun yang lalu sampai ke zaman kematian dan kebangkitan Yesus, kita hitung pakai kalender sekarang, ini ngeri sudah. Hampir genap 6.000 tahun. Ya, karena tahun ke-7 Sabat kan? Sabat Gadol itu tepat dengan Pondok Sukot. Ya. Sabat milenium. Iya kan? Makanya saya bilang jangan main-main dengan Sabat. Itu sifatnya kekal dari awal sampai akhir saudara. Dan kita berhenti di hari ke-7 Sabat nanti. Ya. Sabat milenium itulah kerajaan 1000. Apakah akan Anda beristirahat dalam kerajaan 1000 tahun? Kita nggak tahu. Kalau Anda tidak taat menyepelekan hal sederhana, hati-hati saudara. Ya, jadi saudara kalau hitung-hitungan, memang di kitab suci tidak menentukan tanggal, waktu, hari, tapi tahun kita bisa memprediksi saudara. Ya, kalau dulu kan kita prediksi 2026 Malaysia saudara, belum. 2026 ini belum. Ini masa-masa udah masuk ke sukaran ini saudara. Ya, jadi kalau kita lihat dalam timelinenya itu saudara, itu sekitar 2027 atau 2028 rapture saudara. Kita nggak bisa tentukan pastinya, nggak bisa saudara, hanya Bapak Yahweh yang tahu. Makanya firman Tuhan katakan berjaga, jaga dan berdoa tentunya saudara. Karena agenda 2030 itu selesai memang 2030. Nah, kita tidak akan masuk di dalam agenda itu saudara. Tapi untuk kita mengalami kesukaran, kita akan rasakan hari-hari ini pun kita sudah terasa saudara. Karena agenda 2030 itu dipercepat, betul? Dipercepat. Ini udah 2026, sudah bulan April. Minggu depan sudah masuk bulan Mei. Ya. Udah mau habis akhir tahun, masuk 2007. Ngeri saudara, makin tidak taat. Betul, nggak tahu lagi aku ngomong apa dengan ya. Ngeri loh saudara. Ya. Ngeri saudara. Makanya jadikan tahun ini ibadah-ibadah kita ibadah yang terakhir. Mau Sabat mingguan, mau Sabat Gadol. Jadikan itu momen-momen terakhir. 2027 kita nggak tahu lagi saudara. Ya,
Kesukaran itu akan kita hadapi, bukan tidak. Agenda-agenda 2030 dipercepat hari-hari ini, saudara. Ya, dipercepat. Ya, bencana-bencana alam semua digenapi, tanda-tanda langit, ya kan? Ada yang video, ada apa tuh, ada apa tuh, ada apa tuh. Nah, kan gitu, saudara. Semua akan terjadi, itu penggenapan. Tapi itu belum akhir dari segala-galanya, saudara. Nah, hidupmu masih kayak begini, aduh, ngeri deh, saudara. Ya, jadi pesan saya untuk kita, jangan meremehkan perintah Bapa Yahweh sekecil apapun, amin. Iya, sekecil apapun itu taatlah, saudara, taat. Ya. Jadilah Rut di akhir zaman yang mau taat. Amin. Haleluya. Jangan biarkan hati kita tertinggal di masa lalu. Ya, keluar dari dosa masa lalu, saudara. Yang sekarang saya heran, makin nyan, saudara. Makin kesini makin zaman akhir, dunia makin berakhir, makin gila ini manusia akhir zaman. Memang udah gak heran sebenarnya sih. Tapi tolonglah kita yang sadar, kita yang waras, sadar betul-betul, amin. Ngeri loh, saudara. Yang ada laki, yang ada bini, masih nak laki orang, masih nak bini orang. Ini gila, saudara. Ini realita terjadi hari-hari ini, saudara. Nggak puas dengan laki sendiri, mau cari laki orang, ganggu rumah tangga orang. Bertobat, saudara. Amin. Bertobat. Makanya kalau memang belum, ngapain nikah buru-buru? Haleluya. Kalau ibadah luar biasa, doa luar biasa, bahasa roh luar biasa, angkat tangan, nangis-nangis, dosa jalan terus. Gimana ceritanya ini? Ya, mengerikan hari-hari ini, saudara. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ya, jangan biarkan hati kita tertinggal di masa lalu. Keluarlah dari dosa, betul-betul keluar dari dosa lama kita secara totalitas, bukan hanya fisik tetapi hati. Makanya di akhir acara kita selalu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jangan puas dengan hampir taat, jangan puas dengan Anda Kristen, jangan puas dengan Anda beribadah berdoa. Jangan puas dengan itu, saudara. Ya, karena Bapa Yahweh menuntut ketaatan secara totalitas. Ya, bukan setengah-setengah, saudara. Karena keselamatan tidak bisa dicapai hanya dengan setengah hati. Itulah sebabnya Yesus berkata, ingatlah istri Lot. Ya, karena istri Lot menjadi contoh nyata bahwa kegagalan taat sekalipun terlihat kecil, hanya menoleh kok, hanya tengok kok, ngapain sih? Tapi itulah justru membongkar isi hatinya yang sesungguhnya, saudara. Jadi ketaatan, saudara, sepelekan ketaatan kecil menghancurkan masa depan saudara selama-lamanya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, melalui pendahuluan khotbah ini menegaskan kepada kita, di mana pesan Yesus begitu relevan kepada kita yang hidup di zaman akhir, karena kita adalah generasi akhir zaman. Ya, di mana saudara dan saya hidup di masa di mana sistem dunia semakin menekan orang percaya untuk untuk mengikuti arus global, untuk mengikuti sistem yang dibuat oleh para elit, saudara.
Ya, sama seperti dengan Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa dan kenyamanan. Dunia modern juga menawarkan fasilitas yang membuat banyak orang enggan untuk meninggalkan. Ya, termasuk orang Kristen, orang percaya dan penyembah Bapa Yahweh sulit untuk meninggalkan kenyamanan karena mereka hidup di dalam zaman modern ini, saudara. Hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau sampaikan perintah ini bukan hanya sekedar sejarah, ya, akan tetapi Yesua sendiri yang mengucapkannya sebagai peringatan bagi generasi yang terus menantikan kedatangannya. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, artinya pesan ini langsung ditunjukkan kepada kita yang hidup di zaman akhir. Ya, karena lagi-lagi saya sampaikan, kita ini adalah generasi terakhir. Dan ini adalah babak penentuan kita, rapture atau tidak. Ya, mau rapture? Mau diangkat? Nah, kalau amin, ayo taat. Kalau mau dudi, ya udah, nggak usah taat. Kalau mau ketinggalan, ya udah. Tapi ingat, Anda akan bayar dengan darahmu. Sanggup nggak? Disiksa oleh anti Hamasiah. Lalu Anda bisa lolos masuk dalam kerajaan seribu tahun. Kalau Anda tidak mampu, Anda pasti ikut 666 tanda binatang. Kecuali Anda sayap, oh saya siap disiksa, oke. Kalau saya ngai, buat apa Yesua udah berkata sudah selesai? Darah Yesua udah menjadi korban untuk selama-lamanya, supaya kita tidak lagi menderita. Betul? Makanya Yesus cuma bilang taat saja. Makanya saya bilang dari awal, sebenarnya ikut Bapa Yahweh itu simple, taat saja itu sudah. Tapi kan dalam kata taat ini sulit untuk orang bisa mentaatinya, betul? Iya. Hanya status aja beragama, status aja orang Kristen, status aja orang percaya, status aja penyembah Bapa Yahweh, tapi bullshit semua, sulit untuk menjalankan, saudara. Ya, mari buktikan, saudara. Ya, kita terlalu kompromi hari-hari ini, saudara. Ya, ingat saudara, bahaya terbesar bukan dosa besar seperti membunuh, ya kan? Bukan begitu, saudara. Ya, bahaya terbesar bukan itu, bukan dosa terbesar, tetapi hati yang menoleh ke belakang. Ya, istri Lot tidak melakukan kejahatan besar, tapi dia hanya menoleh. Ya, itu adalah merupakan tindakan kecil. Tapi apa tadi saya katakan, justru itulah membongkar isi hatinya yang masih terikat pada masa lalu. Iya kan? Yang masih terikat pada kenyamanan Sodom dan Gomora. Hati-hati dengan masa lalu. Haleluya. Hati-hati dengan mantanmu. Ya. Gara-gara mantan ini bisa berakibat fatal, sudah hancur rumah tangga orang. Ya. Ayo, hati-hati dengan masa lalu. Jangan cuma anggap mantan, saudara. Anda harus berdamai juga dengan masa lalu. Haleluya. Ya, nanti CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali, darah Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, itulah akibat apa? Ya, masih ingat masa lalu. Ya, tinggalkan masa lalu. Orang dunia aja punya nyanyian kok. Lagu Inul Daraditista, ya kan? Masa lalu, biarlah masa lalu. Sudah tinggalkan masa lalu, amin. Nggak usah diingat-ingat lagi. Mau mantan ke, mau dosa apapun yang saudara lakukan, tinggalkan. Amin.
Haleluya. Tinggalkan dengan kenyamananmu. Kalau Anda pernah kaya, sekarang waktunya untuk saudara tinggalkan kenyamananmu. Bukan untuk saudara hidup miskin, bukan, tapi untuk mempertahankan imanmu. Ini adalah ujian terakhir saudara. Ya, kita diuji hanya karena mamon kok hari-hari ini saudara. Ya, haleluya. Jangan cuma karena mamon saudara selesai saudara. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Lewat khotbah hari ini saudara, seharusnya membuat kita sadar. Ya, ini baru pendahuluan saudara ya. Saya belum masuk kepada bagian-bagian. Ya. Lewat pendahuluan khotbah ini membuat saudara dan saya sadar, amin. Bahkan yang menyaksikan YouTube ini juga sadar, saudara. Ya, kita tidak bisa setengah hati, saudara. Amin. Gak bisa setengah hati dalam mengikut Bapak Yahweh, gak bisa setengah, amin. Kemudian keluar dari dosa saja tidak cukup. Ya, tapi hati juga harus bebas dari keterikatan dunia. Anda sudah lepas dari dosa masa lalu, tapi masih terikat dengan dunia ini, dengan kenyamanan dunia. Ya, karena itu sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita, ya, untuk membuka hati dan telinga, dengar dan pahami, jangan masuk kanan keluar kiri. Ya, jangan anggap perintah ini remeh. Amin. Jangan berpikir ini hanya cerita kuno. Ini adalah peringatan langsung dari Yesua untuk kita, di mana jika hati kita masih menoleh ke belakang, keselamatan bisa hilang seketika. Ya, makanya saya bilang hati-hati, perjuangan kita sudah sedemikian rupa sampai hari ini, lalu cuman karena Anda artinya Anda hanya setengah taat, saudara, ngeri saudara. Ya, haleluya. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama kisah istri Lot. Sekalipun di pendahuluan sudah beberapa kita jelaskan, tapi tidak mengapa saya jelaskan kembali di bagian yang pertama. Terlebih dalam Kejadian 19 menceritakan saat Bapak Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa yang sudah mencapai puncak. Ya, sudah klimaks, Bapak Yahweh sudah muak, makanya Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Ya, tapi di situ ada orang yang percaya, Lot dan keluarganya. Ya, tetapi Lot dan keluarganya itu mendapatkan perintah langsung, di mana disuruh lari, tinggalkan Sodom dan Gomora. Ya, jangan, tapi dengan catatan jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti di lembah, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati binasa. Itu perintah. Ya, jadi perintah ini jelas sekali saudara. Ya, dan tidak rumit. Nah, kitanya kadang-kadang yang bikin rumit. Ya, dan tidak memberi ruang untuk tawar menawar saudara. Ya, lakukan saja. Sama seperti orang taat, nggak ada tawar menawar saudara. Ya, nah inilah kenapa? Karena Bapak Yahweh menuntut ketaatan penuh. Tapi sangat disayangkan di tengah perjalanan istri Lot menoleh ke belakang dan seketika ia berubah menjadi tiang garam. Ya, nah pertanyaan mengapa menjadi tindakan fatal saudara? Ya, karena menoleh bukan sekedar gerakan fisik, tapi kembali lagi simbol hati yang masih melekat kepada Sodom. Ya, istri Lot mungkin sudah meninggalkan kota dengan kakinya, dengan fisiknya, tetapi hatinya masih terdudi, masih tertinggal saudara di sana. Ya, jangan sampai kita nanti sudah waktunya, lalu saudara hati kita sudah, maksudnya sudah lari nanti di kampung aman, hati saudara masih di Kayan.
Ingat-ingat rumah, harta, mobil, sepeda motor, speed, dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau udah berlari-lari, nah ingat-ingat di harta. Apalagi aduh Tuhan, belum dapur belum selesai, tingkat 2 belum jadi, gimana ini saudara? Ya, hati-hati saudara. Ya, menoleh berarti ragu. Ya, ia tidak sepenuhnya percaya bahwa Bapa Yahweh akan menghancurkan kota itu. Jadi artinya masih ada kerinduan, masih ada keterikatan, masih ada rasa kehilangan pada kenyamanan yang ditinggalkan. Amin. Tinggalkan. Gak usah ingat-ingat, biarkan mau dirampok, mau diambil hartamu, silakan. Tapi kalau Anda ngayu, udah sama-sama Anda binasa dengan hartamu. Haleluya. Ya. Kemudian menoleh berarti tidak taat. Ya, Bapa Yahweh memberi perintah dengan tegas. Sekecil apapun pelanggaran, itu tetap namanya ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itulah yang membawa mau. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak bisa setengah hati dalam hal apapun, saudara. Amin. Dalam hal apapun. Terlebih iman kita, amin. Iman kita. Saya sudah bahas semuanya di Facebook. Ya, terutama saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara yang kekasih, hati-hati terhadap paganisme, perayaan-perayaan pagan. Ya, saya sudah jelaskan belum? Sebagian sudah, kalau mau saudara berkawan dengan saya sudah paham. Ya, nanti saya tidak bisa langsung untuk menjelaskan apalagi tentang ulang tahun. Ya, tapi sebagian sudah paham awalnya. Tapi ini sebenarnya sudah full saya sampaikan. Ternyata ulang tahun pun adalah perayaan paganisme. Pertanyaan mungkin sudah berarti bisakah kita? Bisa. Bisa saja. Tapi bukan dalam kategori ulang tahun. Ibadah aja untuk bersyukur kepada Bapa Yahweh. Ya. Kalau dulu kan kita rayakan, nyanyikan pun ya. Ya, pasang lilin, tiup lilin. Kalau dulu kan kita nggak boleh tiup lilin. Sekarang ya jangan, saudara. Kalaupun ada kue aja, cake atau kue kotak, nggak usah pakai lilin lagi. Ya, nggak ada susah embel-embelnya lagi, karena itu paganisme, saudara. Budaya, mulai dari tahun baru awal nasional, itu paganisme. Itu sudah terbuka. Itulah aku bilang, ini kan zaman keterbukaan, zaman media sosial, semua terbongkar. Sejarah-sejarah dibongkar semuanya, saudara. Ya, ya kan? Tahun baru nasional, Imlek apalagi, sudah saya jelaskan berkali-kali, itu kan kepercayaan agama Konghucu, ya kan? Kemudian Gawai itu Thanksgiving, ada paganisme, itu juga sudah saya share di Facebook, sama, itu bentuknya berhala demikian, pagan, ya. Kemudian apalagi saudara, ya, perayaan agama Islam, ya jelas kan, ya itu agama mereka, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Apalagi ya, hari raya, hari ibu, hari ayah, itu paganisme juga. Secara logika kan nggak mungkin, tapi ketika saya cek, saya pelajari, kecuali hari Ibu Kartini, betul, boleh. Selamat Hari Raya Ibu Kartini, karena itu dari presiden pertama kita, itu bukan paganisme. Tapi kalau hari ayah, selamat hari ayah, selamat hari ibu, itu paganisme juga. Nggak ada hari ayah hari ibu. Ya,
Kemudian Natal, udah dijelaskan. Ya, itu ada 9 atau berapa itu sudah saya jelaskan. Ya, taat saja. Nggak usah ikut-ikutan, biarkan aja mereka mau lakukan, silakan mereka lakukan. Tapi kita nggak usah, betul? Kayaknya kita kayak gimana gitu ya? Kayak nggak ramai lagi. Kan yang dicari kenyamanan, keramaian, ya kan? Tapi kita sekali lagi kita mau belajar taat kan? Nah itu, haleluya, ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Yahweh menuntut ketaatan total, amin. Istri Lot hampir selamat, ya, tapi ternyata hampir selamat tidaklah cukup. Kenapa? Karena dia gagal, bukan karena dosa besar, melainkan karena satu langkah kecil yang melanggar perintah Bapak Yahweh. Haleluya, perintah kecil, tapi Anda langgar. Nggak apa-apa, bohong. Cuma ikut kita kan nggak ini, nggak itu, nggak. Jangan, jangan saudara. Itu perintah. Kalau dibilang jangan. Ya, saya sudah kasih kebijakan. Ya, karena kita ini kadang-kadang dalam satu keluarga, ya, ada 5 agama dalam satu keluarga. Ada Islam, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, macam-macam. Ya, bagaimana sikap kita? Ya sikap kita tetap mereka itu keluarga. Tapi kalau soal iman yang nggak bisa kompromi, amin. Kalau ada undangannya udah lakukan aja dulu acara mereka, kita datang. Entahkah kita di dapur atau di mana, kan begitu. Tapi pada itu jangan mensupport, ya. Tapi kalau kali tahun ini Anda masih melakukan, bertobat saudara. Jangan sampai Anda gagal, karena itu perintah. Jangan anggap sepele saudara. Ya, jangan anggap sepele. Nanti tahu-tahu Anda nggak receh lalu protes sama Bapak Yahweh. Kenapa aku nggak receh? Aku udah taat dan setia, udah percaya sama Bapak Yahweh. Lalu Michael bilang Anda tidak taat. Ya, Anda hanya sepele itu saudara. Hati-hati. Ya, saya sudah ingatkan berkali-kali ini saudara. Tapi kalau Anda masih ngeyel, apa hak saudara. Ya, haleluya. Jadi pesan tegas dari kisah ini, Bapak Yahweh menuntut ketaatan total. Amin. Jangan setengah-setengah. Jangan biarkan hati kita tertinggal di masa lalu. Amin. Dan jangan meremehkan perintah Bapak Yahweh sekecil apapun itu. Ingat, istri Lot menjadi peringatan yang nyata bahwa keselamatan bisa hilang bukan karena dosa besar, akan tetapi karena hati yang tidak sepenuhnya taat. Amin. Anda mau taat sepenuhnya atau setengah-setengah? Kalau mau taat sepenuhnya, lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Bagian yang kedua adalah makna rohani. Ya, saudara, kisah istri Lot bukan sekedar catatan sejarah, melainkan suatu cerminan rohani yang menyikap kondisi hati manusia. Ya, Bapak Yahweh tidak hanya melarang untuk menoleh secara fisik saja, tetapi menuntut hati yang benar-benar bebas dari ikatan masa lalu. Amin. Haleluya. Yang pertama, perintah hati bukan sekedar fisik. Bapak Yahweh tahu bahwa manusia bisa saja keluar secara jasmani dari tempat dosa, tetapi hatinya masih tertinggal di sana. Saya sudah jelaskan tadi tentang menoleh ke belakang. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa hati istri Lot belum sepenuhnya lepas daripada Sodom. Dia masih rindu, masih melekat, masih merasa kehilangan. Dan inilah yang membuatnya tindakannya fatal, saudara. Yang kedua, bahaya keterikatan. Ya, istri Lot hampir saja selamat,
Karena dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Dia sudah keluar dari pusat kota tersebut. Dia sudah berjalan menuju ke tempat yang aman. Tetapi hampir dalam pengertian tidak akan pernah cukup. Ya, kenapa? Diulang-ulang bahwa ketaatan yang setengah tetap berujung kepada kehancuran. Ya, jadi pesan ini menegaskan bahwa keterikatan sekecil apapun bisa menghancurkan masa depan seseorang. Haleluya. Jadi jangan main-main, saudara. Yang ketiga, pesan universal, pesan secara umum. Yeshua berkata, ingatlah Abraham, atau ingatlah Musa, atau ingatlah istri Lot. Ya, karena banyak orang merasa itu terlalu tinggi untuk ditiru. Tapi dengan jelas, saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yeshua hanya berkata, ingatlah akan istri Lot, supaya semua orang sadar bahwa kegagalan bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja, mau dia pendeta gembala, tetap bisa saja terjadi karena ketaatan kecil. Ya, hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Tidak perlu menjadi nabi atau raja untuk jatuh. Cukup dengan hati yang menoleh ke belakang, seseorang bisa binasa. Ya, makanya kami pun berawas-awas berjaga-jaga. Ya, karena di hari-hari yang terakhir ini juga banyak pendeta-pendeta besar jatuh. Dan itu digenapi, firman Elohim digenapi. Bintang-bintang besar berjatuhan. Ya, jadi sudah tidak heran di hari-hari yang terakhir bagaimana saudara dan saya dalam menyikapi ya kebenaran untuk kita tetap taat saja. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, makna rohani dari kisah ini adalah merupakan peringatan keras bagi kita, di mana kita jangan pernah meremehkan perintah Bapa Yahweh sekecil apapun itu. Ya, dan jangan pernah biarkan hati kita tertinggal di masa lalu. Ya, tinggalkan masa lalu saudara. Kemudian jangan pernah puas ya dengan hampir taat, karena Bapa Yahweh menuntut apa? Ketaatan totalitas. Ya, istri Lot menjadi simbol bahwa ketaatan harus secara total. Tubuh kita harus benar-benar keluar dari Sodom, tidaklah cukup jika hati masih tinggal di sana. Semuanya, tubuh fisik maupun hati kita harus keluar. Ya, ingat, keselamatan bukan hanya soal memulai perjalanan iman, tetapi soal bertahan sampai kepada kesudahannya tanpa menoleh ke belakang. Amin. Kita sementara perjalanan menuju untuk kita rapture, jangan pernah menoleh masa lalumu. Amin. Haleluya. Tinggalkan dosa masa lalumu. Masa lalumu yang kelam tinggalkan. Mantan-mantanmu tinggalkan. Segala apapun yang Anda lakukan di masa lalu tinggalkan. Bahkan nanti disuruh berlari, tinggalkan kenyamananmu. Amin. Tinggalkan semuanya itu. Haleluya. Jangan au-au. Nanti dari tiang garam. Yang ketiga, relevansi di zaman akhir, saudara. Ya, kisah istri Lot bukan hanya cerita masa lalu, bukan hanya sekedar cerita dari bagian dari kisah Alkitab. Ya, Yesus sengaja mengingatkan kita tentang istri Lot dalam konteks akhir zaman. Nah, saya akan kaitkan kejadian istri Lot dengan akhir zaman ini, saudara. Artinya apa? Ya, pesan hari ini kepada kita ya langsung diarahkan kepada generasi saudara dan saya yang hidup menjelang kedatangannya, yang hidup menjelang kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saudara dan saya bahkan yang menyaksikan YouTube ini adalah generasi terakhir, di mana saudara dan saya diperhadapkan dengan yang pertama. Kita diperhadapkan dengan sistem global anti Hamasiyah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dunia sedang bergerak menuju satu sistem tunggal, satu ekonomi, satu politik, dan satu agama yang menuntut kepatuhan penuh. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, agenda-agenda ini sementara berjalan. Ya, semua diarahkan agar senantiasa manusia yang ada di muka bumi ini harus tunduk pada aturan global yang bertentangan dengan kitab suci, yang bertentangan dengan Torah. Saudara, banyak orang percaya terjebak
Kenapa? Karena terlalu nyaman dengan fasilitas modern, saudara. Ya, terlalu nyaman dengan teknologi, kemudahan bertransaksi, bahkan gaya kehidupan yang hidup di kota, saudara. Dan saya mau katakan itulah yang terjadi di Sodom dan Gomora. Kenyamanan itu menipu dan membuat hati sulit untuk melepaskannya. Nah, banyak orang-orang sekarang sulit hari-hari ini. Ngeri, saudara. Ya, ngeri. Apalagi baru diangkat, baru naik-naik jadi orang kaya, ya kan? Nah, ngeri, saudara. Haleluya. Iya kan, apalagi baru, pokoknya barulah jadi orang kaya baru, ya kan? Baru beli ini beli itu, aduh, dia lupakan itu akhir zaman, dia pikir masih lama, belum akhir zaman. Pokoknya tipu, kerja terus, pokoknya sampai rumah jadi 2 tingkat, pokoknya beli ini, beli mobil, beli ini, beli itu, pokoknya beli motor, beli semua, beli. Pokoknya semua mau dibeli dia. Haleluya. Ya, karena dia pikir masih lama. Karena dia pikirkan dia baru diberkati saja. Dia tidak pikir akan hal ini. Ya. Ditambah lagi pendeta gembala bilang, akhir zaman masih jauh, laneh lagi dia. Iya kan, laneh lagi jemaahnya. Ya kan, karena pikirnya pendeta pikir supaya perpuluhan itu masuk terus, supaya persembahan itu masuk terus, ya kan, duitnya banyak, ya kan, supaya dapat ucapan syukur, ya kan, supaya dapat amplop. Oh haleluya. Kalau saya pendeta demikian udah lama saya kaya raya, betul? Iya, rumah saya nggak kayak gitu, saudara. Mungkin dah hampir mirip dengan saudara, 2 tingkat mungkin, dah kan. Mungkin saya udah beli mobil, udah beli motor. Haleluya. Haleluya. Udah beli motor baru, kasihan motor butut, ya kan, baru udah jalan macet lagi. Haleluya. Nah, itu dia. Iya, macet karena tangki minyaknya itu. Aduh, haleluya. Tangki minyak bocor, ada aja kendalanya tuh. Luar biasa. Iya kan? Iya, kalau saya sama kayak pendeta gembala lain, cuman karena duit jemaat diberkati kaya raya luar biasa, dia makin puji jemaatnya, ya kan? Biar udah masuk dosa, lumpur dosa, dia puji. Oh haleluya. Ngeri, saudara. Ya. Haleluya. Kemudian lanjut saja, masuk ke dalam poin yang kedua. Perintah untuk lari. Nah, saudara perhatikan ini ya. Perintah untuk lari. Ya. Sama seperti Lot diperintahkan untuk lari ke pegunungan. Demikian pun saudara dan saya di zaman akhir juga dipanggil untuk saudara dan saya keluar dari sistem dunia. Ya, keluar saudara dengan cara yaitu membangun kemandirian pangan. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali, membentuk komunitas yang sederhana, iya kan? Baik di hutan kah, di pegunungan, kita nggak ada gunung, adanya hutan. Ya, haleluya. Dan kita hidup mandiri agar tidak bergantung kepada sistem global. Ya, saya sudah posting semuanya itu di Facebook, saudara saksikan saja. Ya, perintah ini bukan sekedar simbolis, tetapi ini nyata di mana Bapa Yahweh menghendaki umatnya untuk siap menghadapi tekanan dunia dengan cara hidup yang terpisah. Amin. Hidup yang terpisah, karena kalau Anda tidak memisahkan diri, Anda akan hidup terkontrol oleh sistem anti Hamasia, dan secara otomatis Anda akan masuk ke dalam tanda binatang 666. Ya, ngeri saudara. Ya kalau Anda mau masuk tanda binatang ya nggak masalah sih. Itu kan hak saudara. Ya, karena keselamatan masing-masing. Tapi saya merindukan keselamatan jiwa saudara. Amin. Yang ketiga rapture saudara. Rapture sebagai pengharapan. Ya, rapture sebagai
Sementara menunggu pengangkatan ya kita minta berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Iya, jangan sampai hati kita tertidur dalam kenyamanan dunia. Ingat, rapture bukan untuk orang yang setengah hati, melainkan untuk mereka yang benar-benar siap meninggalkan Sodom dan Gomora secara modern. Ya, yang keempat, bahaya kenyamanan. Ya, inilah inti peringatan Yeshua. Banyak orang yang tidak mau bergerak karena sudah terlalu nyaman. Ya, apalagi orang-orang kaya sulit. Makanya saya sudah katakan berkali-kali, sulit juga orang kaya untuk masuk surga. Jelas. Ya. Jadi mereka dan harta mereka akan sama-sama binasa. Ngeri sudah. Mereka tahu sistem dunia. Ya, tahu mereka tentang kegerakan sistem anti Hamasnya tahu. Bahkan mereka tahu dunia menuju kehancuran, tetapi mereka tetap tinggal di dalam kenyamanan. Ngeri nggak itu saudara? Ngeri. Karena masih pikir harta, masih pikir anak ada yang belum nikah, masih pikir anak masih sene, ada pikir begini, macam-macam. Padahal firman bilang keselamatan masing-masing. Iya kan? Gak ada gandeng-gandengan. Oh nanti mama rapture saya di kaki pegangan. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Keselamatan masing-masing. Ya, haleluya. Hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Inilah yang terjadi dengan istri Lot. Mereka menoleh ke belakang karena hati masih melekat pada kenyamanan. Ya, ada yang sudah datang sampai di sini pulang lagi karena apa? Nggak nyaman. Dia mengingat kampung halamannya, maka dia kembali. Hati-hati, saudara. Iya kan? Lihat, survei sudah membuktikan. Ya, dia menoleh ke belakang, ingat Manado, ingat rumah, ingat kampung halaman, ingat keluarga, ingat ini, ingat bekerja, ingat itu, ingat ini. Ngeri, ngeri, ya kan? Ngeri saudara. Iya kan? Padahal udah dengan PD melangkah. Apa kisah? Ini kisah pulang. Ini istri Lot menoleh ke belakang. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, jelas saudara, itu contoh nyata. Itu contoh nyata saudara. Ya, contoh nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat, kenyamanan itu bisa menjadi jebakan fatal yang menghancurkan keselamatan. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya peringatkan sekali lagi bahwa jangan terjebak dalam sistem global. Ya, jangan biarkan kenyamanan dunia membuat kita menoleh ke belakang. Jangan menunda untuk membangun kehidupan mandiri dan berpusat kepada Torah. Ya, kemudian jangan puas dengan iman yang setengah hati. Ingat baik, keselamatan menuntut kesiapan penuh. Amin. Ya, yang keempat, panggilan untuk kita. Ya, sebagai umat Bapa Yahweh. Dan juga bagi mereka yang menyaksikan YouTube ini. Saudara, kisah istri Lot bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk ditindaklanjuti. Ya, jangan saudara hanya bengong, jangan saudara hanya au-au, jangan hanya iya-iya, jangan hanya tunggu-tunggu, jangan hanya nanti-nanti. Ingat saudara, ya, Yeshua memberi peringatan agar kita tidak sekedar tahu, tapi juga bertindak. Amin. Ya, artinya yang pertama, jangan pernah menoleh ke belakang. Bapa Yahweh memanggil kita untuk meninggalkan dosa lama. Tinggalkan segala kebiasaan buruk, amin. Bahkan segala keterikatan pada sistem dunia, termasuk paganisme. Saya sudah jelaskan tadi.
Tinggalkan betul-betul itu, saudara. Ya, jangan kompromi. Ya, ingat, menoleh ke belakang berarti hati masih rindu pada masa lalu. Saudara sebagai jemaat ya harus tegas pada diri sendiri. Amin. Tinggalkan semua yang tidak berkenan. Jangan kompromi. Yang kedua, bangun komunitas yang mandiri. Sama seperti Lot diperintahkan lari ke pegunungan. Nah, saudara dan saya sebagai jemaat di zaman akhir dipanggil untuk membangun kehidupan yang terpisah dari sistem dunia. Jangan bilang kita di desa lalu sistem itu tidak sampai ke desa. Sistem itu akan sampai ke desa, bahkan sudah masuk ke desa. Hati-hati, saudara. Tapi memang belum begitu terasa sama seperti yang di kota. Tapi kalau itu sistem itu berjalan, namanya sistem. Iya kan? Dari pusat sampai ke desa itu pasti masuk. Haleluya. Ya, jadi itu berarti kita disuruh untuk apa? Belajar pangan mandiri, hidup sederhana, membangun solidaritas sebagai jemaat. Ya, jangan bergantung pada kenyamanan kota yang penuh dengan jebakan. Ya, dan saudara sebagai jemaat harus siap membentuk kampung aman yang tentunya terpusat kepada Torah dan kitab suci. Ya, yang ketiga, berjaga-jaga dan berdoa. Keselamatan bukan hanya soal memulai perjalanan iman, akan tetapi soal bertahan sampai akhir. Artinya kita sebagai jemaat harus hidup di dalam doa, hidup yang berjaga-jaga dan jangan lengah. Amin. Jangan biarkan kenyamanan dunia membuat saudara dan saya tertidur rohani. Ya, banyak yang tertidur rohani hari-hari ini. Yang keempat, ingatlah istri Lot. Pesan ini harus terus bergema di hati kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan biarkan hati kita tinggal di masa lalu. Jangan biarkan keterikatan dunia menghancurkan keselamatan. Istri Lot menjadi peringatan yang nyata bahwa satu langkah kecil itu berakibat fatal. Jadi panggilan ini bukan sekedar nasihat, akan tetapi perintah profetis di mana saudara dan saya harus dan wajib untuk yang pertama tinggalkan Sodom modern sekarang. Amin. Tinggalkan itu. Kemudian jangan kompromi dengan sistem dunia. Bangun kehidupan yang mandiri dan berpusat kepada Torah. Dan berjaga-jaga, berdoa, dan bertahan sampai akhir. Amin. Haleluya. Yang kelima, sebagai praktek nyata. Sudah mau habis. Ya, sebagai praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jadi kisah istri Lot bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keluar praktek dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, sudah praktek tentang Ruth, praktek juga tentang istri Lot. Ya, bukan berarti praktek saudara nole-nole, enggak. Ya, haleluya. Ya, Bapak Yahweh tidak ingin kita sekedar tahu, tetapi benar-benar hidup di dalam ketaatan, itu maksudnya. Amin. Maka perlu saudara dan saya yang pertama periksa hati. Ya, periksa kembali hatimu dengan jujur. Karena yang tahu hatimu hanya dirimu dan Tuhan. Kalau saya nggak bisa nilai hatimu, nanti lihat tindakan dari hatimu seperti apa. Iya kan? Nah, baru bisa terlihat. Iya kan? Haleluya. Ya, jangan puas hanya karena kita sudah keluar dari dosa secara lahiriah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hati kita masih sering menoleh ke belakang? Ya, apakah masih ada kerinduan pada kebiasaan lama? Ya, atau kenikmatan dunia masih nah ini nah itu,
atau kenyamanan yang tidak berkenan. Nah, saudara sebagai jemaat harus berani menguji diri dan jujur di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Itu aja, saudara buktikan. Ya, keluar praktek ya, buktikan. Yang kedua, latih ketaatan total. Latih ketaatan total. Bapa Yahweh tidak menerima ketaatan setengah hati. Ingat baik-baik itu. Ya, Bapa Yahweh tidak menerima ketaatan yang setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah itu nggak taat. Jadi kita sebagai jemaat harus belajar taat dalam hal-hal kecil sekalipun. Karena ketidaktaatan kecil bisa berakibat fatal. Nah, itulah istri Lot. Artinya jangan kompromi. Jangan tunda-tunda. Jangan noleh-noleh. Ya, taat sepenuhnya adalah kunci keselamatan. Amin. Yang ketiga, siapkan diri menghadapi sistem dunia. Dunia sedang bergerak menuju sistem global anti Hamasiyah. Saudara sebagai jemaat harus siap dengan cara hidup yang mandiri, di mana kita harus dan wajib belajar pangan mandiri. Ya, membangun komunitas yang saling menopang dan tidak bergantung pada kenyamanan kota yang menipu. Ingat, ini bukan sekedar teori, akan tetapi langkah nyata untuk bertahan di akhir zaman. Paham ya? Yang keempat, pegang pengharapan rapture. Jangan biarkan hati kita tertidur. Tetap berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap berpegang kepada janji bahwa Yeshua akan datang menjemput umatnya. Nah, sebagai jemaat harus hidup dengan pengharapan yang nyata, bukan hanya sekedar wacana. Pengharapan ini akan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya bisa bertahan dan tidak menoleh ke belakang. Amin. Iya. Dengan pengharapan kan kita nggak menoleh ke belakang dan kita pasti bertahan. Jadi sekali lagi mari periksa hati setiap hari. Amin. Periksa hati setiap hari. Taat sepenuhnya tanpa kompromi. Bangun kehidupan mandiri yang berpusat pada Torah. Berjaga-jaga dan berdoa sambil menantikan rapture. Amin. Haleluya. Dan sebagai kesimpulan dan penutup, ingatlah istri Lot. Ya, ingatlah istri Lot bukan hanya 3 kalimat simpel, melainkan sebagai alarm rohani yang mengguncang saudara dan saya. Di mana kisah ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya soal keluar dari dosa, akan tetapi soal ketaatan total tanpa menoleh ke belakang. Amin. Istri Lot gagal bukan karena dosa besar, melainkan apa? Ketidaktaatan kecil. Ya, dan itulah yang membongkar isi hatinya. Tubuhnya sudah keluar dari Sodom, tapi hatinya masih tertinggal di sana. Dan itulah yang membuat istri Lot binasa. Jadi pesan ini relevan bagi kita di zaman akhir, ketika dunia sedang membangun sistem global anti Hamasiyah yang penuh dengan kenyamanan dan juga jebakan. Hati-hati. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dari khotbah ini menegaskan bahwa hampir selamat tidak cukup. Amin. Saya ingat kata firman berkata, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Amin. Berarti itulah karena mereka taat setengah sama saja tidak taat. Jadi harus total. Amin. Haleluya. Ya, kemudian jangan menoleh ke belakang, tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, tinggalkan kenyamanan yang menipu. Ya, jangan tergiur saudara. Ya, jangan tergiur.
Kemudian tinggalkan Sodom modern. Jangan terikat pada sistem global yang sedang dibangun. Belajarlah hidup sederhana, belajarlah hidup mandiri, dan belajarlah berpusat kepada Torah. Haleluya. Dan berjaga-jagalah, berdoalah, dan bertahanlah sampai akhir. Karena hanya mereka yang setia sampai akhir, hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Sebagai penutup, ingatlah istri Lot. Ya, ingatlah istri Lot, jangan ulangi kegagalannya. Jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan Sodom modern. Berjaga-jaga, berdoalah, dan tetap bertahan. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.